Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia Kinanti, NPM 2040201016 dari Lokal A2 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kultur Jaringan dengan submateri variasi soma klonal. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara in vitro atau di dalam tabung reaksi. Untuk melakukan kultur jaringan, pertama-tama tanaman harus kita isolasi dan sterilisasi. Lalu kemudian organ tanaman tersebut dapat dipotong menjadi bagian yang lebih kecil dan kemudian dapat dikulturkan dan diregenerasi. Simulasinya kemungkinan kurang lebih seperti ini. Setelah dipotong lalu diinduksi, kalus dan diregenerasi. Harapan dari kultur jaringan sendiri didapatkan tanaman yang sama seperti sumber eksplannya. Seperti yang tampil, di mana sumber eksplannya bunga berwarna pink, maka hasil kulturnya juga bunga berwarna pink. Namun karena berbagai faktor, tanaman hasil kultur juga dapat mengalami variasi, seperti yang awalnya berwarna merah muda, kemudian dapat berwarna merah atau kuning. Variasi yang muncul inilah disebut sebagai variasi soma klonal. Apa sih variasi soma klonal itu sendiri? Jadi variasi soma klonal ini adalah variasi genetik pada tanaman yang telah dihasilkan oleh kultur jaringan tanaman dan dapat dideteksi sebagai sifat genetik atau fenotipik. Fitur dasar dari variasi soma klonal ini sendiri yaitu variasi dalam jumlah dan struktur kromosom bisa diamati, lalu tanaman yang diregenerasi terdapat perubahan seperti bentuk, warna daun, tingkat pertumbuhan, kebiasaan, kesuburan, seksual, dan lain-lain. Lalu hal ini umumnya terwaris, jadi hasil kulturnya tersebut dapat terwaris, variasi soma klonalnya. Kemudian terdapat mekanisme variasi soma klonal terbagi menjadi dua, yaitu genetik dan epigenetik. Pada mekanisme variasi soma klonal genetik, variasi ini dapat diwariskan, di mana variasinya sudah ada dalam sel somatik eksplan disebabkan oleh mutasi dan perubahan DNA dan terjadi pada frekuensi yang tinggi. Misalnya perubahannya pada jumlah kromosom, lalu perubahan struktur kromosom, mutasi gen, lalu juga terjadi pada perubahan urutan basa-basa DNA. Variasi soma klonal yang sifatnya genetik ini dapat diturunkan pada generasi berikutnya, atau variasinya dapat diwariskan. Kemudian terdapat epigenetik, di mana variasi ini tidak dapat diwariskan. Variasinya itu dikatakan tidak dapat diwariskan karena faktornya bukan DNA melainkan lingkungan. Jadi tidak ada perubahan DNA melainkan faktor lingkunganlah yang mempengaruhinya. Oleh karena itu sifatnya hanya sementara, di mana tidak dapat diturunkan kembali. Jadi dia bergantung pada media tanam, ruangan yang digunakan, cahaya, dan suhu yang kita atur. Kemudian terdapat langkah-langkah yang terlibat dalam induksi dan seleksi variasi soma klonal. Jadi siklusnya itu berputar, teman-teman. Misalnya dari tanaman yang diregenerasi tersebut kita lakukan selfing, kemudian terjadi varian soma klonal, lalu jaringan kalus dan kembali menjadi organisme, kemudian organisme tersebut kembali menjadi tanaman yang diregenerasi. Jadi siklusnya berputar. Lalu apa sih penyebab variasi soma klonal? Di antaranya itu terbagi menjadi 3, yaitu penyebab fisiologis, penyebab biokimia, dan genetik. Untuk penyebab fisiologis sendiri terjadinya pada kultur tersebut terpapar zat pengatur tumbuh, lalu juga terdapat kondisi budaya. Kemudian ada juga penyebab genetik, di mana terdapat perubahan nomor kromosom, perubahan struktur kromosom, mutasi gen,
mutasi plasmagen, lalu aktivitas elemen transposibel, dan urutan DNA. Berikut beberapa penjelasannya, diantaranya aneuploidi, yaitu di mana bertambah atau hilangnya satu atau lebih kromosom, lalu poliploidi, yaitu bertambah atau hilangnya seluruh genom, kemudian translokasi, di mana kromosomnya tertukar. Lalu terdapat perubahan struktur kromosom, seperti penghapusan, inversi, duplikasi, dan translokasi. Kemudian mutasi gen, seperti transisi, transversi, penyisipan, dan penghapusan. Lalu selanjutnya adalah urutan DNA, di mana terdapat perubahan DNA, perubahan protein, dan metilasi DNA, di mana pada perubahan DNA itu deteksi ukuran fragmennya diubah dengan menggunakan enzim restensi. Lalu terdapat perubahan protein, di mana kehilangan atau bertambahannya pita protein, lalu perubahan tingkat potensi protein spesifik, kemudian metilasi DNA yang dapat menonaktifkan transkripsi. Kemudian penyebab lainnya adalah penyebab biokimia. Terjadi karena kurangnya kemampuan fotosintesis karena perubahan metabolisme karbon, lalu biosintesis pati melalui karotenoid jalan, lalu metabolisme nitrogen, dan resisten antibiotik. Lalu juga terdapat deteksi dan isolasi variasi somoklonal. Yang pertama, analisis karakter morfologi. Terdapat karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. Karakter kualitatif sendiri seperti tinggi tanaman, tanggal jatuh tempo, lalu tanggal berbunga, ukuran daun, dan karakter kuantitatif seperti hasil bunga, biji, kandungan lilin di beberapa bagian tanaman. Lalu juga terdapat deteksi varian dengan studi sitologi, di mana pewarnaan jaringan meristemnya seperti ujung akar, ujung daun, dan memberikan jumlah morfologi kromosom. Kemudian deteksi varian dengan kandungan DNA, di mana deteksi sitofotometer dari inti bernoda fulgen dan dapat digunakan untuk mengukur kandungan DNA. Yang keempat adalah deteksi varian dengan elektroforesis sel, di mana terdapat perubahan konsentrasi enzim, protein, dan produk chemik seperti pigmen, alkaloid, asam amino yang dapat dideteksi dengan pola elektroforesis. Yang kelima adalah deteksi varian resisten penyakit, di mana patogen atau toksin yang dapat menyebabkan resisten penyakit dapat digunakan sebagai agen seleksi selama kultur. Yang keenam adalah deteksi varian resisten herbisida, yaitu planet yang dihasilkan ditambahkan herbisida pada sistem kultur selnya, lalu dapat digunakan sebagai tanaman tahan herbisida. Yang ketujuh adalah deteksi varian toleran stres lingkungan, seperti toleran garam tinggi dalam tanaman bakau, lalu toleran genangan air dan kekeringan pada tomat, lalu toleran suhu yang drastis seperti buah pir, dan toleran toksisitas mineral pada tanaman sorghum. Lalu aplikasi untuk perbaikan tanaman dapat digunakan untuk peningkatan budaya klon yang ada, lalu pada tubuh kita bisa gunakan untuk hasil yang lebih tinggi, lalu tahan penyakit, kentang juga hasilnya dan tahan penyakit, geranium yang lebih baik, ornamen kayu untuk seleksi variasi daunnya. Kemudian terdapat keunggulan variasi somoklonal atau keuntungan, di mana dapat membantu dalam perbaikan tanaman, menciptakan variasi genetik tambahan, lalu meningkatkan produksi metabolis sekunder. Pemilihan tanaman juga dapat yang sudah tahan dari racun, herbisida, konsentrasi garam yang tinggi, dan keracunan mineral, cocok untuk pembiakan spesies pohon. Untuk kekurangannya sendiri, pada operasi yang membutuhkan keseragaman klon,
seperti industri, hortikultura, dan kehutanan. Kultur jaringan ini digunakan perbanyakan cepat genotipik khusus. Lalu kekurangannya lain adalah terkadang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan, karena bagaimanapun ini variasi ya teman-teman. Lalu varian yang dipilih acak dan tidak stabil secara genetik, memerlukan uji lapangan yang ekstensi dan panjang prosesnya, lalu tidak cocok untuk sifat agronomi yang kompleks seperti hasil, kualitas, lalu dapat mengakibatkan varian pada efek pleiotropik yang tidak benar. Efek pleiotropik sendiri dapat terjadi karena adanya satu gen yang mempengaruhi dua atau lebih sifat fenotip yang nampaknya tidak berkaitan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait variasi soma klonal. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.